Saat teduh, saatnya ku berdiam diri. Ku nanti kehendakmu di dalam hidupku. Kini tiba saatnya ku rendahkan diri. Pulihkan gerejamu, kuduskan sempurna. Saat
Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat bergabung dalam perayaan syukur ini. Inilah hari untuk bersukacita. Inilah hari untuk bersyukur. Inilah hari untuk memuji Tuhan, karena Ia telah menyertai saya dan Bruder Matius selama 25 hidup dan karya kami sebagai imam dan biarawan. Dengan rendah hati saya mengundang kita semua untuk mensyukuri rahmat dan berkat Tuhan yang sudah kami terima. Kita juga berdoa bagi orang tua berdua di usia senja agar diberkati dengan kegembiraan. Kita berdoa bagi panggilan untuk menjadi imam, bruder dan suster dari stasi Lamato. Kita juga berdoa bagi para penjasa yang punya andil dalam perjalanan hidup dan karya kami berdua sebagai abdi Tuhan. Kita juga membawa intensi kita masing-masing, dan kita juga diundang untuk berdoa bagi stasi ini. Mohon perhatian kekal jiwa Bapak Badukan, Mama Usula untuk Maran, Bapak Gwendolinus Wajutukan. Kita berdoa juga mohon perhatian kekal bagi jiwa saudari Maria Yovita Ika yang hari ini genap 10 hari meninggal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memanggil orang-orang untuk memaklumkan damai dan cinta kasih di seluruh dunia. Syukur atas rahmat panggilan dan penyertaan dengan kasih atas diri kami yang selama 25 tahun hidup imamat dan membiara. Semoga sabda putramu yang menggema dalam diri kami menjadi kekuatan dan kekayaan kami. Demi Yesus Kristus, Putra Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku. Bacaan dari nubuat Amos. Sekali peristiwa, berkatalah Amasya, imam di Betel, kepada Amos, "Hai pelihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda. Sanalah di sana makananmu, dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah arahutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan mengiringi kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia pada hari ini, kalau di tempat kami kerja, Pater Matius ini panggilannya Baba Mecu. Baba Mecu. Kalau Bruder, saya tidak tahu, tapi karena dia di Ruteng, dia Kesateus. Waktu Pater Matius meminta saya untuk memberikan renungan pada pesta peraknya pada hari ini, saya tidak tahu kalau Bruder Matius juga
pesta yang sama, sehingga Roh Matius, Kisatius. Kalau saya lebih banyak menyebut Matius, itu artinya Matius berdua, karena Yesus mengutus muridnya berdua-dua. Ada satu cerita, seorang membeli kuda dari seorang pastor tua. Lalu pastor itu berpesan pada orang yang membeli kuda, kalau kamu sudah naik, kalau kamu mau supaya kuda ini berjalan, katakan saja terima kasih Tuhan. Kalau kamu sudah naik dan sudah menyebut atau mengatakan terima kasih Tuhan, kuda itu akan segera berjalan dan akan berjalan semakin cepat dan cepat sampai kamu mengatakan amin. Kalau kamu mengatakan amin, kuda itu akan berhenti. Jadi pertama kali orang ini mencoba untuk menunggangi kuda tersebut, dan dengan senang hati, dengan bergembira dia katakan terima kasih Tuhan. Kuda ini berjalan dan semakin lama semakin cepat, dia berlari semakin cepat, dan kuda itu menuju ke suatu jurang yang curam. Karena saking gembiranya orang yang naik kuda tadi, dia lupa bagaimana cara supaya kuda ini berhenti. Jadi kuda ini semakin cepat dan semakin cepat sampai di pinggir jurang. Dia baru ingat, oh, amin. Jadi kuda itu berhenti persis di pinggir jurang. Kalau tidak tarik nafas-nafas, saya selamat. Lalu dengan gembira kita katakan terima kasih Tuhan. Di kudanya masuk jurang. Bapak Ibu saudara dan saudari yang terkasih, para romo semua yang berbahagia bersama rekan-rekan pastor Pater Matius dan juga Budet. Pada hari ini kita merayakan pesta perak dalam hidup membiara sebagai Pater Matius sebagai imam dan biarawan, dan Budet Matius sebagai biarawan. Menurut saya yang juga memilih jalan yang sama, perjalanan hidup membiara adalah pilihan Tuhan yang pertama, bukan pilihan kami yang sudah imam di sini untuk mau menjadi imam dan biarawan, tetapi Tuhanlah yang pertama memilih. Kalau bacaan pertama hari ini, Amos yang memilih Tuhan, Yesus yang memilih ke-12 muridnya dan mengutus mereka. Sehingga perjalanan hidup membiara atau sebagai imam adalah sebuah panggilan di mana Tuhan sendiri yang memanggil dan menentukan apa yang kami harus lakukan sebagai imam dan biarawan. Tuhan yang memanggil dan Tuhan pula yang memberi pekerjaan macam apa yang kami harus laksanakan setiap hari. Jadi saya ingat persis, saya di tempat yang sama dengan Pater Matius, di negara yang sama, namanya Zimbabwe, tetangga dengan Afrika Selatan. Di saya ini termasuk misionaris yang stres. Saya ditapiskan tahun 2009 dan
biasanya teman-teman yang lain setelah tabis tunggu kurang lebih beberapa bulan dan langsung pergi ke tempat misi masing-masing. Saya tidak bisa pergi karena belum dapat izinan kerja di sana atau yang kita dengar sebut visa. Saya tinggal di Bukanata, dan semua tahu Bukanata, paroki perbatasan Uskupan Maumere dan Uskupan Larantuka. Saya tunggu hampir 2 tahun. Saya stres dan saya sudah berpikir untuk pindah, untuk menulis lamaran baru untuk pindah di negara lain. Dan waktu itu Pater Matius datang di Ibu tahun 2010 akhir. Dia mendengar bahwa saya mau ke Zimbabwe dan masih tertahan di Bukanata. Dia datang dari Lamatou ini dia dan mencari saya di Bukanata. Itu dia sampai di pastoran Bukanata, begitu senangnya dia melihat saya, dia mengucapkan terima kasih Tuhan. Dan dia jatuh di depan pastoran dengan motor. Dia lupa kata amin. Jadi Pater Matius sudah menyelamatkan saya dalam pengalaman saya pribadi sebagai seorang misionaris. Mungkin itu salah satu ekspresi dari moto yang telah dipilih oleh Pater Matius, pergi dan sampaikan. Waktu dia ketemu saya, dia bilang, "Engkau jangan takut Kak, kami masih urus di sana tuh surat-surat." Dan mulai saat itu saya mulai merasa kembali ada kegembiraan, ada kebahagiaan, menunggu dalam kebahagiaan, bukan memelihara stres yang sudah mulai bertumbuh dalam diri saya. Sehingga Pater Matius yang merayakan hari pesta peraknya pada hari ini bersama seluruh umat di sini dan juga rekan-rekan pastor yang hadir di sini merayakan suatu kegembiraan yang luar biasa, di mana Tuhan sudah berjalan bersama dia, dan mana Tuhan juga sudah membantu dia untuk pergi dan menyampaikan kabar baik. Saya kemarin bertanya ke Bruder Matius, pekerjaannya apa di Ruteng. Ternyata Bruder Matius ini dia ahli mesin. Ya, berbeda dengan Pater Matius. Kalau Pater Matius pergi dan sampaikanlah, tapi Bruder, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang kudus. Kalau saya hubungkan dengan pekerjaan Bruder Matius, aku datang bukan untuk memanggil orang pintar, tetapi orang yang belum pintar, yang belum tahu bawa mobil, Bruder Matius bisa bantu. Yang tidak tahu perbaiki mobil, mesin dan lain sebagainya, Bruder Matius bisa bantu. Dan saya dengar bahwa SMK dari Bruder Aloysius di Ruteng beberapa tahun terakhir ini sudah sangat terkenal karena misi yang mereka lakukan, bukan memanggil orang yang pintar, tetapi memanggil orang yang belum pintar, mengumpulkan anak-anak di seputaran Manggarai dan mereka belajar di sana. Dan itulah misi yang Tuhan sendiri
sudah berikan kepada Bruder Matius dan juga Pater Matius. Saya juga heran kemarin kenapa Bruder ini pilih Matius juga. Sampai sekarang saya belum dapat jawaban. Tapi saya mengandaikan saja mereka dua ini mempunyai, karena dari rahim yang sama, mereka memiliki kesamaan. Bruder Matius merokok, Pater Matius merokok halal. Bruder Matius minum arak, Pater Matius minum air putih. Tapi mereka disatukan dengan panggilan yang sama. Terutama yang pertama-tama menjawab panggilan Tuhan itu sendiri, dan yang kedua menjalankan tugas-tugas yang sudah dipercayakan Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian, saya hidup dari Pater Matius kurang lebih sejak 2011, walaupun bukan di tempat yang sama. Tetapi kami sebagai rekan-rekan SWD yang hidup bersama, kami melihat kesaksian hidup dari Pater Matius. Kalau Injil hari ini bilang pergi, jangan membawa apa-apa, jangan membawa uang, jangan membawa barang-barang dan lain-lain sebagainya. Dan kami melihatnya dalam diri Pater Matius. Kalau kami berkumpul bersama dan Pater Matius muncul, Pater Matius punya sepatu ini seperti yang saya lihat tahun 2011. Bajunya Pater Matius ini seperti baju yang pertama dia pergi tahun 2000, masih ada. Kalau dia datang libur, kami tidak pernah mengharapkan bahwa Pater Matius akan membawa oleh-oleh untuk kita, untuk kami. Kami sudah mengharapkan rokok Surya, Sempurna, dan lain-lain sebagainya. Pater Matius berat kopornya ke sini, sama juga dengan dia balik ke sana. Saya bilang mungkin Pater Matius ini sudah hafal Injil hari ini. Jangan membawa apa-apa. Dan Pater Matius sudah bekerja di 3 tempat, 2 paroki, dan dia pernah menjadi pemimpin SWD di kami, di provinsi kami di Zimbabwe. Di paroki pertama tempat dia bekerja tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Sehingga kalau Pater Matius dulu sempat lupa bahasa Lamaolot, yaitu karena dia tidak pernah kirim pesan, tidak pernah ngomong dengan orang tua di sini. Lalu setelah itu dia pindah lagi ke paroki yang satunya. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Jalan tanah. Tapi Pater Matius tidak pernah berubah dengan dia punya sepatu dari 2011. Lalu kemudian dalam pemilihan pemimpin SWD, dia menjadi pemimpin kami. Di sana kami sebutnya superior, atau di sini semacam provinsial. Selama 3 tahun. Lalu waktu pemilihan kali berikutnya, Pater Matius mengumumkan secara resmi kepada kami bahwa jangan memilih saya tidak mau lagi menjadi provinsial. Kami semua komentar, sudah duduk enak-enak di kantor, baru mau pulang lagi ke pedalaman. Kenapa tidak lanjut saja 3 tahun supaya hidup enak? Kalau jadi pemimpin biasanya mereka itu di kantor,
dengan HP, dengan mobil. Tapi Pater Matius dia memilih untuk tidak lagi menjadi pemimpin. Dan dia pulang lagi ke tempatnya yang sama, di paroki. Di situ selain melayani paroki, dia juga mendampingi para calon-calon SBD yang kebetulan tempatnya juga ada di pedalaman. Jadi apa yang kita rayakan pada hari ini menurut saya adalah merayakan suatu kesaksian hidup yang sangat luar biasa dari Pater Matius. Sedangkan Bruder Matius, saya tidak bisa berkata kata banyak tentang Bruder, tapi saya yakin Pater Matius dan Bruder Matius sudah sering membagi pengalaman, baik pengalaman pekerjaan maupun pengalaman rohani. Tetapi yang penting sekali untuk kita renungkan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, bahwa jalan Tuhan memang luar biasa. Jalan Tuhan itu penuh misteri. Tapi yang kita tahu bahwa apa yang ditetapkan Tuhan selalu mempunyai tujuan yang baik. Pater Matius sudah kurang lebih 24 tahun di Afrika, di Zimbabwe. Ada yang dari Indonesia juga pergi kemudian, tetapi mereka sebagian sudah kembali ke Indonesia. Tetapi Pater Matius masih memilih untuk tetap berada di sana. Kadang-kadang kami berpikir di sana, kita ini buat apa di sini? Karena kalau di pedalaman Afrika bertemu umat hanya hari Minggu atau hari Sabtu, atau kalau ada yang meninggal. Selain itu, kalau hanya sendirian di pastorat, mau main HP bisa alat karena tidak ada sinyal. Mau jalan-jalan ke kota, hitung-hitung bahan bakar, solar, dan lain-lain sebagainya. Sendiri dalam kesepian, kalau bahasa orang sekarang. Kadang-kadang ada perasaan di Indonesia, kalau saya bekerja di Indonesia, kadang-kadang tidak ada waktu untuk istirahat. Saya tahu Romo-romo di sini dan Pater di sini sibuk seluruh hari dalam satu minggu. Tapi kami di sana yang bekerja di pedalaman, ya situasinya seperti itu. Kadang-kadang bertemu umat hanya hari Minggu dan hari Sabtu, atau ada orang meninggal. Itu pun kalau di tempatnya Pater Matius, kita sudah pergi jalan jauh di umatnya, kadang-kadang 4 orang, kadang 5 orang, dan orang-orang tua semua. Kalau kami berpikir menurut kehendak kami sebagai manusia seperti kita sekalian, buat apa saya tinggal di sini? Toh di Lato lebih banyak umat yang butuh imam. Buat apa kami hidup menyendiri, sepi sendiri? Toh di tempat-tempat lain masih ada ribuan umat yang membutuhkan imam. Tapi sebagaimana yang saya sampaikan di awal, ini bukan misi kami, tetapi ini adalah misi Tuhan. Tuhan mau bawa kami kemana? Kami semua, para romo-romo semua, para suster, ini yang kami tahu adalah terima kasih Tuhan dan amin.
Tuhan mau supaya kami jalan terus, kami jalan terus. Kalau Tuhan bilang kamu cukup sudah, kami cukup. Intinya hidup membiara, menjadi imam, biarawan dan biarawati yang pertama-tama karena Tuhanlah yang menghendakinya, karena Tuhan yang memilih, karena Tuhan yang mengutus. Itulah yang kita rayakan pada hari ini, merayakan kasih Tuhan yang tak terhingga. Dia memilih orang-orang yang mungkin menurut pandangan mata manusia biasa atau kebanyakan orang tidak cocok untuk menjadi imam atau biarawan. Tetapi Tuhan selalu mempunyai pandangan yang lebih dalam, mempunyai caranya tersendiri untuk memilih orang-orang seperti bacaan pertama kita pada hari ini. Amos bilang, saya ini hanya orang biasa, saya ini petani biasa, tetapi saya dipilih Tuhan untuk mewartakan kabar baik. Saya dengar bahwa dulu Bruder Matius mau masuk SWD juga, tapi Bapak larang. Satu sudah, tidak cukup sudah. Satunya beri saya cucu. Tetapi Bruder Matius dengan semangat yang luar biasa, dia mendengar bahwa di rute yang ada Bruder dan Santo Aloysius, dia berpikir untuk melamar, dan dia melamar tanpa meminta izin dari Bapak. Waktu surat dari biara minta supaya ada persetujuan dari orang tua, itu kasih ke Bapak, Bapak tidak mau tanda tangan. Karena itu Bruder Matius stres seperti saya. Sampai akhirnya setelah beberapa saat, dan saya yakin Tuhan yang bekerja, dia mendorong Bapak, dan kemudian Bapak yang merestui dengan menorehkan tanda tangannya di surat tersebut, sehingga sampai hari ini Bruder Matius sudah menempuh jalan yang panjang, 25 tahun sebagai Bruder di biara Santo Aloysius. Sekali lagi, ini adalah jalan Tuhan, ini adalah pilihan Tuhan. Pater Matius sudah mengajak kita pada hari ini di awal untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena telah memilih dia, karena telah memilih Bruder Matius untuk menjadi alatnya, untuk mewartakan kabar baik, dan Bruder untuk mengajar orang supaya memperoleh pengetahuan yang berguna untuk hidup. Kami sering sharing dengan Pater Matius tentang hidup ini, tentang hidup kami yang membiara, terutama untuk situasi kami di sana. Pater Matius kebanyakan hidupnya di pedalaman, sedangkan saya kebanyakan hidup saya di HP, karena saya di kota. Dan kami tiap hari mengeluh data habis. Pater Matius tidak pernah mengeluh, karena dia tidak perlu data. Karena itu apa yang Pater Matius buat di parokinya di pedalaman, dia bukan hanya mewartakan atau sampaikan, tetapi dia sendiri berbuat. Kan itu Pater Matius, kita lihat dia begini, dia bisa bawa traktor untuk apa namanya, untuk baja, supaya orang lihat, oh ternyata kalau tanam jagung supaya subur di traktor dulu.
Pater Matius juga sering mengantar orang-orang sakit, karena di pedalaman tidak ada kendaraan. Pater Matius sudah banyak kali membantu orang-orang kecil di pedalaman. Pater Matius bisa memperbaiki apa saja yang dibutuhkan di pedalaman, seperti kalau generator rusak, cari tahu bagaimana memperbaikinya, apa saja yang dibutuhkan di pedalaman. Pater Matius sudah bisa untuk memperbaiki atau untuk mencari cara supaya bagaimana bisa bertahan hidup di pedalaman. Karena itulah tantangan untuk dewasa ini. Kalau kami khotbah di sini, umat bilang, pasti ada umat yang komentar begini, Pater depan ngomong-ngomong dia bisa buat sendiri, tidak? Karena itu kalau moto dari Pater Matius, pergi dan sampaikanlah, ternyata dalam kenyataannya sehari-hari dia bukan hanya menyampaikan atau mengajar dengan kata-kata, tetapi dia juga menunjukkan dalam perbuatan-perbuatannya yang baik. Karena itu tantangan untuk kami, para imam, biarawan dan biarawati dewasa ini, di mana sekarang umat ini lebih pintar semua dari kami. Kalau zaman dulu hanya pastor-pastor yang sekolah, sekarang ini semua sama diberi akses untuk memperoleh pendidikan, pengetahuan, dan lain-lain sebagainya. Karena itu kami sebagai biarawan dan biarawati juga ditantang untuk tidak hanya pergi dan menyampaikan, tapi pergi, sampaikanlah, dan buatlah. Karena itu Pater Matius pada hari ini dan Bruder, kami semua menyatakan teruslah mewartakan yang baik dan berbuat baik. Dan juga Bruder Matius teruslah membagi ilmu pengetahuan dengan anak-anak sekolah yang ada di sana. Karena mengajar dan berbuat baik itu adalah suatu hal yang tidak mudah. Kami juga pada hari ini hadir semua di sini untuk mendukung. Karena itu umat sekalian yang terkasih, kami semua juga mengharapkan agar tetap mendoakan Pater Matius dan Bruder Matius agar apa yang mereka telah mulai, yang sedang mereka jalankan dan akan jalankan, tetap melaksanakan apa yang telah dipercayakan Tuhan pada mereka melalui gereja dan juga melalui kongregasi-kongregasi mereka. Pada hari ini kami semua yang hadir di sini, terutama kami para imam, biarawan dan biarawati, terus meminta dukungan dari umat sekalian untuk supaya kami yang imam, biarawan dan biarawati ini tetap semangat dalam menjalankan hidup kami. Kadang-kadang pengalaman kami dengan Pater Matius, dulu kalau kami ingat imam-imam, pastor-pastor yang di Flores ini, pastor-pastor SWD yang datang dulu, mereka datang dan hidup sendiri, tetapi mereka sudah didukung dengan berbagai macam fasilitas yang sudah diberikan baik melalui SWD maupun melalui pendonor-pendonor mereka ataupun melalui keluarga-keluarga mereka.
Jadi kalau teman-teman di Eropa, kalau mereka pergi libur, mereka pulang dan mereka bawa sesuatu. Tapi kami yang dari Indonesia, kalau kami datang libur, kami pulang kosong. Jadi kadang-kadang kalau di paroki orang begitu ketemu kami, Pater, apa ini Kak? Ada pembangunan gereja. Pater bisa cari ini kan, cari donor untuk kami. Kami selalu bilang, kami sebenarnya ke sini mau cari pendonor juga, karena kami di sana juga mempunyai proyek-proyek yang sama, membangun gereja, membangun kapela dan lain-lain sebagainya. Sehingga dukungan dari umat sekalian atau bentuk dari dukungan umat sekalian untuk kami adalah dengan menghidupi gereja mandiri yang akhir-akhir ini didengungkan di kuskupan-kuskupan kita. Kalau bapak dan mama yang tahu anaknya sudah jadi pastor, dia tahu hidup kami. Karena mereka tidak pernah beri kami, kalau kami datang libur, mereka tidak bilang begini, Pater Matius, ini 20 juta supaya anak bisa belanja di sana. Tidak ada. Tapi kalau teman-teman yang dulu dari Eropa, mereka datang, orang tuanya bilang ini 100 juta, ini 200 juta, bawa, menggunakan selama pekerjaan di sana. Sehingga kita yang hadir di sini, romo-romo yang kerja di sini, kalau kita semua tidak mendukung mereka melalui gereja mandiri, romo-romo ini mau bagaimana? Nanti mereka hidup bagaimana? Lalu paroki-paroki kita hidup bagaimana? Itulah yang kita perlu renungkan dan perlu refleksikan juga dalam perayaan hari ini. Bahwa kita tidak hanya memberikan anak-anak kita untuk menjadi imam dan menjadi suster, tetapi kita juga mendukung mereka dengan cara apa? Dengan cara yang sederhana yang sudah disepakati di kuskupan-kuskupan, di paroki-paroki melalui gereja mandiri. Itulah bentuk dukungan kita, selain doa-doa kita, dan juga mendukung semua program-program yang ada di paroki kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian, pada akhirnya saya sekali lagi mengatakan selamat bahagia untuk Pater Matius dan Bruder Matius. Semoga Tuhan memberkati kalian semua untuk perjalanan selanjutnya. Semoga 15 tahun yang akan datang kami semua diundang lagi untuk merayakan pesta Pancabini. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, oleh karena Yesus mampu ikut mengalahkan kelemahan kita, maka dengan perantaranya kita dapat berpaling kepada Bapa di sorga dengan berdoa. Bagi saudara-saudari kita yang sakit hati, cacat, dan lemah mentalnya, ya Bapa, semoga kehadiran para penderita aneka macam kelemahan merupakan tantangan bagi kami untuk berani berkorban dan
ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus Kopongkung, serta semua rohaniwan. Juga berkat berlimpah turun bagi kedua generasi kami, serta orang tua, dan kalian sekalian bersyukur untuk nikmati menghadapi panggilan kami masing-masing. Ingatlah Tuhan akan hamba-hambamu, orang-orang kasih kami yang telah Kau panggil, Maria Yovita, Bapak Bernardus Barutukan, Mama Ursula Tomara, Bapak Niul Barutukan, Bapak Filipus, semua mereka telah dipanggil. Semoga mereka tahu panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu, mengalami sukacita bersama putra-Mu dalam kematian, akan mengalami bahagia dalam kebangkitan. Dan ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para kudus dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenan dulu serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Pada tempat yang pertama, dengan bersukacita seharusnya kita lambungkan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita saat yang sangat istimewa ini. Hari ini kita berkumpul untuk bergembira bersama kedua jubilaris dan keluarga atas perjuangan kehidupan perak, imamat, dan hidup membiara yang kalau kita refleksikan secara mendalam itu bukanlah sebuah perjuangan yang mudah. Mungkin awal-awal itu gembira, tetapi seterusnya itu penuh dengan berbagai macam tantangan. Sehingga tadi dalam khotbah saya menyimak dengan sungguh-sungguh, itu sungguh luar biasa, ya. Kesederhanaan seorang pastor, ya, Pater Matius di Zimbabwe, ya, mempersembahkan dirinya sungguh luar biasa. Dan ketika Pater Matius datang ke pastoran, menitipkan pesan kepada saya, tolong nanti Pater mengajak agar banyak orang-orang muda yang mengikuti jalan panggilan Pater Matius dan Bruder Matius ini, ya.
Karena sampai sekarang seperti dikatakan 25 tahun ini baru satu pastor, brudernya baru satu, susternya yang berkelimpahan. Sehingga pada tempat yang pertama saya mengajak orang-orang muda, ya, lihatlah kehidupan yang telah dikisahkan secara luar biasa dalam khotbah tadi. Dan pada akhirnya saya mengatakan, orang-orang muda, ingat, Tuhan butuh kalian, gereja butuh kalian, stasi Lama Tou, Desa Penapang butuh kalian. Jangan biarkan Pater Matius dan Bruder Matius ini sendirian. Jangan biarkan, temani mereka agar apa? Kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Dengan demikian saya stop. Terima kasih. Saya ingin kata sambutan sebentar, tapi hanya satu kalimat saja. Syukur bagi Tuhan, terima kasih untuk semua. Dengan cara yang tersendiri mendampingi kami, menolong kami dalam menjawab panggilan, dan sampai dengan 25 tahun ini masih bersama kami. Dan perayaan hari ini menunjukkan bahwa kami tidak berjalan sendirian, tapi mendapat dukungan, doa, dan perhatian kami dari Bapak Ibu saudara sekalian. Nanti selanjutnya kita berbicara lebih dalam lagi. Syukur bagi Tuhan, terima kasih untuk semua. Mari kita tutup perayaan kita dengan doa penutup. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menjauhkan segala kemalangan dari saudara dan menganugerahkan perdamaian dengan anugerah berkat-Nya atas saudara. Semoga Dia membuat hati saudara terarah kepada sabda ilahi, supaya dapat dipenuhi dengan sukacita abadi. Semoga saudara yang memahami segala sesuatu yang baik dan benar didapati senantiasa menempuh jalan perintah-perintah Allah dan dijadikan sewaris dengan para penghuni surga. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan